Welcome to my channel. Tidak terasa 12 hari lagi tim nasional Indonesia akan menjalani partai matchday ke-7 ya di kualifikasi Piala Dunia dari grup C round ketiga, partai yang sangat ditunggu-tunggu oleh seluruh pecinta sepak bola Indonesia. Setelah terakhir kita tampil bulan November lalu, 4 bulan, nggak terasa ya, udah bulan Desember ganti tahun, ternyata udah tinggal di ujung jalan. Kita akan segera melihat ke arah mana sejarah sepak bola Indonesia akan bergerak. Nah, teman-teman semua, di video kali ini sambil menemani mungkin sahur kalian atau apapun aktivitas kalian saat ini, gue akan sedikit ya membocorkan mungkin terkait dengan para pemain yang nggak akan lama lagi, mungkin dalam beberapa jam atau hari ini, paling lambat mungkin besok juga ya, akan diumumkan. Dan ini adalah skuad sementara karena masih ada waktu 1-2 hari untuk mengubah tergantung kondisi para pemain di klubnya masing-masing ya. Seperti kemarin misalnya ada Kevin Dix yang sekonyong-konyong kemudian harus dirawat karena mengalami cedera engkel kanan saat berhadapan dengan Chelsea ketika dia menginjak kaki dari Trevor Chalobah, ini bek kanan dari Chelsea, sehingga kemungkinan dia untuk bergabung dengan timnas masih simpang siur. Ya, jadi kita masih menunggu bagaimana hasil MRI, scan dan lain-lain. Tapi yang jelas engkel kanannya kepelintir dan itu bukan waktu yang sebentar, bukan 1, 2, 3 hari itu sembuh. Ya, kita nggak tahu, bisa seminggu, bisa 2 minggu, dan waktu tinggal tersisa hanya 12 hari. Jadi kita tunggu itu. Sama sebelum nanti gue langsung ke inti video, mungkin kalian sebagian udah denger juga, tapi gue hanya ingin merepetitif. Jadi terkait dengan sumpah, ya, ini ada 3 pemain yang sedang on the way proses naturalisasi, yaitu Emil Laudero Mulyadi, kemudian Dean James, dan juga siapa satu lagi sampai lupa, Joy Pelupesi, itu akan diambil sumpahnya di Roma, The Eternal City ya. Jadi tadinya kita berpikir akan diambil kemungkinan di Den Haag, di ibu kota Belanda, atau di Brussel, ibu kota Belgia, karena itu yang lebih representatif lah. Tapi karena mungkin supaya adil di tengah-tengah, karena Emil kan basisnya kan di Palermo ya, di Pulau Sisilia, di selatan, di telapak kakinya negara Italia. Jadi mungkin diambil yang agak tengah-tengah, netral, dan secara penerbangan juga lebih gampang ya untuk tim Kemenunkam dan staff-staffnya untuk bisa mobilisasinya dari Indonesia itu lebih gampang. Jadi dipilih Roma, penerbangannya banyak dan juga ya fasilitas dan lain-lainnya aman lah begitu ya. Jadi semoga lancar. Mungkin ini sudah memasuki tanggal 8 ya, mungkin besok atau tanggal 10. Kalau katanya sih tanggal 10 ya, cuma tanggal 10 itu deadline pendaftaran KFC. Ya kita tunggulah dalam 1-2 hari ini ya. Oke. Seperti yang gue bilang di awal, video kali ini membahas soal Garuda Calling ya. Jadi kalian sudah melihat di IG Timnas, official Timnas sudah memberikan satu warning akan adanya pemanggilan pemain tim nasional Indonesia yang akan menghadapi Australia tanggal 20 Maret nanti di Sydney Football Stadium, dan juga tanggal 25 Maret menghadapi Bahrain di Gelora Bung Karno. Nah, tapi kita nggak bahas total 23 pemain itu siapa aja. Tapi jadi gini, gue dapat informasi ada tiga sumber yang gue dapat. Dan itu mengacu pada pemain. Jadi gue disclaimer dulu nih ya teman-teman ya. Jadi bukan ingin mendisparitaskan atau mendikotomikan antara pemain lokal dan non lokal. Tapi memang ini juga mengacu pada pernyataan dari Patrick Kluivert sendiri saat dia diperkenalkan sebagai pelatih baru tim nasional Indonesia menggantikan Sintayong di Hotel Mulia 12 Januari lalu. Dia memberikan satu statement yang menurut gue patut kita hargai. Dan ini sangat positif, yaitu dia bilang I want the local players to be the heart of the team gitu. Jadi walaupun kita memang harus mengakui bahwa backbone tim nasional kita saat ini dihuni oleh pemain diaspora, pemain keturunan, tapi pemain lokal itu juga perlu diberikan kesempatan, perlu diberikan tempat. Dan meskipun memang kalau kita lihat dari komposisi terakhir ini nggak akan banyak ya, mungkin hanya sekitar 5 maksimum 6. Nah, gue mencoba untuk merangkum dari semua informasi yang gue dapet. Gue nggak bisa kasih tahu sumbernya karena kalau begitu gue kasih tahu ini langsung merujuk ke satu sosok yang takutnya nanti malah berimplikasi negatif ya. Tapi intinya ada 5 nama pemain yang merumput di Liga 1 dan pernah juga merumput di Liga 1 atau alias pemain lokal yang
hampir pasti akan dipanggil oleh Patrick Kluivert. Nah ini sekali lagi masih ada 1-2 hari itu berubah. Dinamikanya kita nggak tahu. Kalau tiba-tiba kayak kemarin Kevin Dix cedera, ya bukan tidak mungkin dia dikeluarkan dari skuad timnas karena memang tidak fit ya. Jadi ini perkiraan terakhir informasi yang gue dapat, dan gue yakin banget paling meleset mungkin satu. Paling meleset satu ya. Jadi 5 pemain tersebut mungkin kalian sudah bisa menebak 2 yang paling gampang. Yang pertama tentunya Marcelino Ferdinand. Nah ini kan gue rasa kita aklamasi lah, sepakat ya. Gue rasa hampir nggak ada yang nggak setuju kalau Marcelino dimasukin ke dalam skuad timnas ya. Walaupun kalau kita lihat dari minute play, dari kesempatan dia bermain bersama Oxford United ini sangat luar biasa parah. Dia hanya bermain sejak dia bergabung musim dingin itu sekitar 5-8 menit. Ya gue masih ingat dia masuk menit ke 87-88 saat menghadapi Exeter di FA Cup ya Januari kemarin. Kemudian didapat kartu kuning, ya udah selesai itu aja. Sisanya bermain di U21 Oxford United. Jadi itu, walaupun ya gue rasa dia tetap dibawa karena juga saat awal-awal perkenalan sebagai pelatih Patrick Kluivert juga sudah memuji Marcelino Ferdinand, salah satu nama yang paling diingat sama dia. Dan ya kalau kita mengacu pada pertandingan terakhir, dia kan juga jadi pahlawan ya dengan 2 golnya. Jadi secara mental dia juga tentunya diharapkan bisa hadir, dan yang dikatakan Patrick Kluivert tadi menjadi the heart of the team ya. Marcelino Ferdinand gua rasa kita 100% mungkin sepakat ya, mungkin. Yang kedua adalah Rizky Ridho juga gua rasa kita 99% juga sepakat akan dimasukkan ke dalam tim. Dia adalah salah satu back pemain Liga 1 yang perkembangan luar biasa, kemampuannya juga, ability-nya juga di atas rata-rata, apalagi dengan partnering dengan Bang Jai yang tentunya kita lihat beberapa kali dia secara verbal memberikan arahan, memberikan motivasi, dan mungkin juga memberikan mementoring begitu ya, sehingga Rizky Ridho menjadi salah satu back di Liga 1 yang bukan hanya bagus tapi gajinya juga paling mahal gitu. Meskipun ada satu catatan, di Persija dia agak sedikit turun penampilannya. Cuman ya namanya pemain, even Zidane sekalipun, even Messi sekalipun, bahkan Ronaldo sekalipun dalam satu musim ada aja naik turunnya, itu normal. Tapi gue yakin dengan mentality Rizky Ridho yang terus membawa Indonesia dari round 1, 2 sampai 3 ini sangat diperlukan ya, bukan hanya to be the heart of the local team tapi the heart of our defense ya. Meskipun kita nggak tahu nanti ya Patrick Kluivert saat menghadapi Australia itu memainkan 3 back atau 4 back. Kalau main 4 back berarti kan CB-nya 2. Ya Jai 1, mungkin Hilger 1 udah. Tapi kalau pakai 3 back, ini kita akan menjadi PR nih. CB kirinya siapa? Dan itu bisa aja diisi oleh Rizky Ridho, atau kemudian menarik Calvin Verdong yang juga di NEC Nijmegen juga beberapa kali bermain sebagai CB kiri, termasuk kemarin saat bermain 0-0 dengan Feyenoord Rotterdam. Tapi kalau enggak ya misalnya Verdong tetap LB atau left back, dan kita juga belum tahu Dean James bagaimana prosesnya. Kemudian CB kirinya itu ya kemungkinan diisi oleh Rizky Ridho ya. Jadi 2 nama ini gua rasa kita hampir pasti aklamasi. Nah, ada 3 nama yang ya mungkin kita akan berdebat, akan berdiskusi ya. Ada yang setuju, ada yang enggak, ada yang mungkin ya macam-macam lah ya. Oke, gue sebut dari yang katakanlah masuk akal dulu lah gitu. Artinya potensi atau rate kita setujunya agak lumayan tinggi. Ini posisinya kiper. Memang di benak kalian yang mencuat mungkin ada 2 nama, salah satunya Hernando Ari dan satu lagi Nadeo Argawinata. Tapi kalau kita mau fair, mau lihat dari penampilan di tim, sebenarnya Nadeo ini yang paling bagus di antara semua pemain pemain lokal ya, pemain timnas lah begitu ya. Nadeo ini yang gue bilang tadi adalah pemain timnas atau pemain Indonesia yang bermain di Liga 1 yang minitnya paling banyak, matchnya juga paling banyak, dan clean sheet-nya paling banyak. Gue lupa kalau nggak salah 8 atau 9 kali ya, nanti gue akan kasih contekan di sini. Jadi dan secara postur juga dia sangat menunjang, 185 lah kurang lebih ya. Ada versi yang mengatakan 183, ada yang bilang 187, anggaplah sekitar 185. Jadi ini cukup ideal. Sebagai perbandingan, kiper tim nasional Spanyol yang membawa Spanyol juara dunia 2010 dan juga Euro 2008 dan 2012, Iker Casillas itu tingginya 185. Gitu. Jadi Nadeo itu selevel tingginya dengan Iker Casillas. Jadi sangat masuk akal, dan juga itu tadi secara penampilan dia memang salah satu kiper
Indonesia yang paling stabil penampilannya di Liga 1. Sebenarnya ada satu nama juga yang ini sempat gue usulkan juga ke Pak Erick Thohir langsung saat kita berdiskusi di Menara Dana Reksa, yaitu Sirus Margono. Dia bagus banget. Udah 5 atau 6 pertandingan lah dia main bersama Dukak Jini di Liga Kosovo. Pokoknya semua checklist lah, termasuk tinggi badan, kemampuan dia dalam membilap serangan, refleks, ball positioning, dan juga di the game semuanya oke. Gue ngikutin dia walaupun highlight, bahkan ada yang gue tonton langsung juga. Cuman entahlah ya, sekali lagi kita harus menghormati keputusan dari pelatih, karena kalau menurut diskusi yang di Menara Dana Reksa itu, Pak Erick Thohir berjanji akan menyampaikan ke Coach Patrick Kluivert, tapi kan semua tergantung pelatih ya. Jadi sekali lagi, pelatih itu tidak boleh diatur oleh pemain, tidak boleh diatur oleh ketua PSSI sekalipun, tidak boleh diatur oleh Esko, bahkan tidak boleh diatur presiden sekalipun, bahkan oleh Anda dan saya tidak boleh mengatur. Apakah kita boleh ngusulin? Boleh, bebas ya. Jadi jangan dibilang kita serahkan saja kepada Patrick Kluivert. Ya, semua orang juga tahu, bayi baru lahir juga kalau bisa ngomong tahu itu. Tapi kan kita berdiskusi di sini ya, memberikan pendapat, berlatih untuk berargumen, dan nantinya kita akan lihat Patrick Kluivert yang akan punya prerogatif untuk menentukan apakah Nadeo atau Sirus Margono. Tapi dari info yang gue dapat terakhir, info A1, ini Nadeo yang sudah diurus berkas-berkasnya untuk dipanggil. Kalau dia tidak ada apa-apa atau tidak cedera, ya dia akan menjadi kiper ketiga atau deputinya kedua dari Martin Paes yang kemungkinan akan menjadi pilihan utama di bawah Mister Gawang ya. Deputi pertama itu akan pasti jatuh ke tangan Emil Audero dengan catatan proses naturalisasinya berjalan dengan lancar. Nah, yang keempat. Nah, yang kelima belum nih. Yang gue bilang mengejutkan. Pratama Arhan dari jauh hari gue udah sempat bilang, walaupun di sisi kiri pertahanan Indonesia itu berjejal pemain yang berkualitas, apalagi dengan kehadiran Dean James ini menjadi luar biasa. Banyak persaingan di sana. Tentunya ada Calvin Verdong yang tidak tergantikan atau irreplaceable. Kemudian ada Dean James tadi ya, dengan harapan dia bisa bergabung lancar. Proses naturalisasinya ini juga sangat luar biasa. Kemampuannya 11-12 dengan Calvin Verdong. Kemudian bahkan masih ada Sian Patinama. Nah, waktu itu gue head to head. Sebenarnya ada Nathan juga, tapi Nathan kan ya pertama di Swansea minute play-nya kurang bagus ya, bahkan parah lah, bukan kurang bagus ya. Kemudian dia juga lebih cocok dimainkan sebagai DM. Nah, sehingga head to head yang paling 50-50 ini sebenarnya antara Sian Patinama dan Pratama Arhan. Pratama Arhan kalau dilihat dari minute play-nya lagi turun bersama dengan AS Eupen. Sementara Pratama Arhan walaupun di Bangkok United tapi dia main terus bahkan inti ya, hampir selalu inti lah, starter gitu ya. Dan beberapa kali dia bisa berkontribusi baik dalam defense, mencetak clean sheet maupun juga memberikan assist dari lemparan lembingnya seperti biasa. Nah, setelah gue hitung-hitung dari kedua kemungkinan itu, maka kalau gue lihat apa boleh buat, Pratama Arhan tetap punya uniqueness, punya keunikan, punya kelebihan yang tidak dimiliki bahkan mungkin hampir di seluruh pesepak bola dunia. Gue nggak pernah lihat ada lemparan sebaik dia. Mungkin yang menyamai hanya Rory Delap, pemain Stoke City kalau kalian tahu dulu ya. Tapi sisanya itu walaupun badannya gede, ototnya besar begitu ya, tapi lemparannya nggak sejauh dan setajam Pratama Arhan. Jadi bagaimanapun juga dia tetap punya kelebihan, dan ini tidak heran ya. Dari informasi yang gue dapat terakhir, dia menjadi 1 dari 5 kemungkinan besar pemain lokal yang dibawa oleh Coach Patrick Kluivert. Nah, last but not very least, ini yang waktu gue dengar ini gue kaget. Gue tirukan bahasa yang mengatakan sumbernya ini ya. Dia bilang, disebutin tuh namanya tadi 1, 2, 3, 4. Satu lagi dia bilang, siapa ya mas katanya. Kalau nggak salah Septian. Saya bilang Septian siapa? Septian Dewi Cahyo apa siapa? Saya nggak ngeh tuh. Tapi dia bilang di Rans. Setahu saya, oh ternyata setelah saya lihat Septian Bagaskara dari Dewa United. Nah ini intinya dia meyakinkan lah, memberikan bukti juga bahwa dia bagian yang disuruh standby ya, dipanggil. Tentu sekali lagi gue disclaimer ya, ini bisa berubah semua tergantung sampai last minute kalau ada apa-apa ya, misalnya ada tiba-tiba pemain cedera atau apa, bisa jadi bongkar gitu ya. Tapi emang itu dipanggil, diurus juga semua dokumennya, dan setelah gue telisik memang ada masuk akalnya juga gitu, karena posisinya dia kan diharapkan bisa menjadi sebagai pemain depan, sebagai tembok, badannya besar, tinggi 183. Meskipun yang agak mengherankan kalau kita lihat di Dewa United, dia itu jarang sebagai starter tapi memang sering bermain sebagai super sub gitu. Oh jadi mungkin gue lihat satu, secara postur dia mumpuni untuk bermain sebagai tembok di depan. Kedua ya, dia ketika bermain di
sepertiga akhir pertahanan lawan itu dia berani melakukan kipas gitu. Jadi kadang-kadang ini mentalitas ini yang nggak dipunya mungkin oleh Ramadhan Sananta maupun juga Hoki Caraka. Dan mungkin ada faktor-faktor lain yang itulah kenapa ya seorang pelatih dia punya kelebihan dalam melihat pemain yang kita nggak bisa lihat, sehingga di akhirnya Coach Patrick Kluivert memanggil Septian Bagaskara untuk membela timnas Indonesia. Ya terlepas dari dimainkan atau tidak kita nggak tahu ya. Jadi itu tadi ya 5 pemain lokal yang kemungkinan besar atau hampir pasti dipanggil oleh Patrick Kluivert. Tentu kita akan menunggu Garuda Calling resmi dalam beberapa jam lagi atau mungkin dalam 1-2 hari ini. Di sana akan kita lihat ya apakah contekan yang tadi gue kasih ke kalian itu tepat ya, terutama pemain-pemain yang unik ya. Seperti kalau kayak Marcelino dan Rizky Ridho, gue rasa kita udah pasti gampang lah ya bisa ditebak. Tapi 3 nama ini nih, Pratama Arhan, Nadeo dan juga Septian Bagaskara, kita akan lihat dari 3 ini melesetnya berapa, apa jangan-jangan salah semua atau benar semua, atau benar 2 salah 1 atau benar 1 salah 2 ya. Oke teman-teman, kalian juga pasti udah gatel nih langsung pengen ikut nimbrung juga. Please silahkan kita berdiskusi dengan sehat, kita berlatih, bukan mendahului pelatih ya, tapi berlatih untuk menguji argumentasi kita, diskusi kita, analisa kita. Tinggalkan komen kalian, menurut kalian siapa 5 pemain yang bermain di Liga 1 atau pernah bermain di Liga 1 atau local players yang disebutkan oleh Patrick Kluivert tadi punya potensi untuk dipanggil oleh Coach PK ke Australia nanti dan juga menghadapi Bahrain selang 5 hari. Alright teman-teman semua, itu tadi penjabaran gue yang lumayan lama, mudah-mudahan bisa mengisi ya informasi yang kalian butuhkan, dan tentunya juga gue mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa, semoga dilancarkan sampai hari kemenangan. Terima kasih sudah menyimak dan adios, bye bye.